Semburan api memecah keheningan di hamparan sawah. Menyingkirkan api, membuka prosesi, simbol memusnahkan segala amarah. Berkawan pekatnya lumpur, kaum muda Minangkabau bermain pencak silat. Inilah Sile Bagalui Lunau, permainan silat Minang yang dimainkan pasca panen dan sebelum sawah memasuki masa tanam. Gerak lugas mematahkan serangan lawan, silat Minang penuh atraksi menawan. Tak cuma handal di darat, selayaknya bujang Minang pada umumnya, Sobri dan kawan-kawan mesti piawai bersilat di berbagai palagan. Dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat, semangat kearifan lokal ini terus dibangkitkan kembali oleh komunitas bengkel seni Minanga. Ya, pertama itu karena tradisi, terus itu kebiasaan anak-anak bujang atau anak-anak muda di Minangkabau, khususnya di daerah Payakumbuh. Untuk setelah panen bermain di sawah, bersilat, hingga itu tuh dikembangkan oleh perguruan silat Minang Sejati untuk dijadikan sebuah pertunjukan yang diperkasai oleh Bengkel Seni Minanga Center. Dibentuk sebuah karya yang seperti Bagalui Lunau. Seperti daerah lain di kaki Gunung Sago, pertanian jadi urat nadi perekonomian warga di pinggiran kota Payakumbuh. Pun demikian buat Sobri. Ketika Mentari meninggalkan Cakrawala, lelaki berusia 19 tahun ini segera bergegas ke sawah. Tak ayal, berkutat dengan lumpur jadi hal yang lumrah. Alam Takambang jadi guru. Bukan semata sumber penghidupan, alam juga jadi tuntunan luhur orang Minang dalam segala tingkah dan laku, termasuk menginspirasi gerak dan langkah dalam bersilat.
Di belahan barat kota Payakumbuh, kaum muda asik berlatih sile, dialek setempat untuk silat termasuk buat Sobri. Posisi kuda-kuda dan langkah pendek jadi dasar ajaran perguruan pencak silat Minang sejati. Pola yang khas, rendah dan menyamping guna melindungi organ vital. Berpasangan mengasah insting, tiada lagi stralak atau bunga-bunga pencak. Gerak dan jurus efisien, cepat dan tepat melumpuhkan lawan. Menyatukan perasaan dan pikiran, silat Minang mengkombinasi kekuatan dan kelembutan. Seni bela diri Minang tak mengenal istilah menangkis atau mengadang, namun membelokkan atau meredam serangan. Tiba giliran Sobri menimba jurus dari sang guru, penerus aliran bela diri Datuk Kuniang. Tiko. Nah, kan tiko. Ya. Lah, ke bawah. Ya, kita tuh latihan silat di perguruan silat Minang sejati, dan silat itu sangat berarti bagi diri kita. Yaitu pertama buat diri kita sendiri, buat menjaga diri kita untuk dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga untuk melestarikan budaya-budaya di Minangkabau. Seperti yang tadi, itu adalah tuntutan bagi orang muda Minang. Seperti saya juga itu. Kamu nih orang muda, anak bujang, harus bisa silat. Sebelum dicoba belum bisa kita yang sulitnya. Nawadir paham betul, silat Minang tak hanya jurus, tapi lebih utama pegangan hidup yang berpijak pada adat dan agama. Artinya silat itu adalah pagar diri. Pagar diri yang pertama, pagar diri sendiri. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah nagari dan agama. Itu bahasa Minangnya, musuh tidak diari, datang tidak dilakukan. Tapi walaupun orang Minang, walaupun ongok-ongok ikan, walaupun jio-jio patung, patah kopak patungke paru, namunan benar ditogakkan jo. Walaupun disingok tebi bintang, tebi api, walaupun di ubun-ubun tebi bintang, dan benar ditogakkan jo. Itulah mengapa silet tuo alias guru silat juga harus menanamkan budi pekerti sesuai falsafah budaya Minangkabau. Nan silet kau cepik kaki dengan tangan, cepik kaki tak menaruh dengan tangan, tak memecah. Artinya nan silet iko kau nak merusak kawan tu. Walaupun baanya koncang kaki tapi diinggokan. Kok ibarat orang awak kok tembak belamat kata bertujuan. Jadi kalau menyipak kok ada alamat. Sehingga ada batu.
Sama seperti kaum sepuh lainnya di Minangkabau, Nawadir ingin Payakumbuh bertumbuh tanpa melupakan akar budaya. Gerak langkahnya mengarah ke rumah gadang Tuan Kulareh Koto Nan Ompe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba tukang. Sampai tiba benar gua. Ko tangga lah tukang, terus pasang di tukang ini. Insyaallah. Nan itu. Ya, ni tujuan dah. Ken. Lelok tukang. Iya, insyaallah. Itu tuh kok tangga tuh. Tolong pasangkan di situ. Satu lumbung yang tersisa di depan rumah adat Minangkabau berusia 4 abad itu butuh sentuhan tukang pusako, spesialis membangun atau merenovasi rumah gadang. Sejarah perkembangan silat di tanah Minang panjang terbentang. Satu sumber hikayat kuno, Tambo Alam Minangkabau menyebut silat lahir dan berkembang sejak abad 12 Masehi. Silat Minang adalah satu. Satu adalah silat Minang berasal dari puncak gunung berapi di alam Minangkabau. Jadi mengembangkan silat adalah puncak gunung berapi Datuk Suri Maharajo Dirajo. Bungo adat dalam nagori acang-acang pemainan dusun dalam daerah Minangkabau. Adat lama peseko sang bapak kejo sampai kini. Indak lipu dia jandak lokang depan. Itu nama ada sejarah silat Minang. Silat Minang itulah mempunyai bungo atau bunga. Yang pertama silat itu bunganya strala. Sudah itu tari-tari apapun. Contohnya tari piring, tari sewa, dan tari-tari yang lain-lain. Apa aja tari atau tari podang atau tari apanya. Arandai. Gelombang, itu adalah dasarnya tuh silat. Dari Sile, Sobri terus menggali jati diri lewat tradisi. Dahaga yang membuat Sobri menyambangi nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang di Kabupaten 50 Kota. Randai, inilah kesenian tradisional yang kuat mengakar di masyarakat Minangkabau. Dendang nasihat bersahutan membuka sesi latihan. Hati di dalam keluar kasa kebajalan. Selamat mudo nan bijak, sumangik dandang nan panjang. Selamat kamari malah tagak, boleh nak ambo bari tarang.
Tuk mudo anggunan tungga Rajo daulat tanah tiku Sultan pemencak orang piaman. Latihan kali ini memainkan santan Batapih, cerita yang juga menjadi nama sanggar seni ini. Cerita tentang arti penting kejujuran, uraian kebohongan yang pada akhirnya menyebabkan masalah. Nak sabarlah ambo menanti. Capek salamat Basugiro. Talempong dan gendang bertautan, membentuk ritmis selaras dengan gerak penari. Tukang goreh mengeluarkan teriakan khas, penentu cepat atau lambatnya tempo. Sebuah harmonisasi gerak melingkar yang berasal dari olah langkah pencak silat lengkap dengan hentakan ke celana silat atau galembong. Musik, tari, silat, dan dialog membentuk Randai jadi satu paket pertunjukan drama penuh duka, jenaka, juga asa. Hiburan rakyat yang sejatinya mengutamakan pencerahan moral, petuah yang selaras antara adat dan agama.